Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Matematika Peminatan kelas 12 MIPA semester genap, masih dengan Ibu Isma Fitriani. Kali ini distribusi normal yang akan kita bahas adalah bagian ketiga. Letak konsep yang kita pelajari pada distribusi normal ada 3. Kita sudah mempelajari sampai yang kedua, yaitu cara menggunakan tabel normal. Selanjutnya kita akan masuk ke menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi normal. Kompetensi dasar yang harus kalian punyai setelah melaksanakan atau mendapatkan materi ini adalah menjelaskan karakteristik data berdistribusi normal yang berkaitan dengan data berdistribusi normal. Pada tagihan minggu lalu ada tugas 2 ya, apakah sudah selesai? Mudah-mudahan tugas 2 yang sudah diberikan, begitu juga dengan tugas 1 langsung dikerjakan, tidak ditunda-tunda ya, sehingga tidak menumpuk. Kita lanjutkan, minggu lalu sudah pada contoh keempat, kali ini kita lanjut ke contoh kelima, lebih pada aplikasi atau penggunaan apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Misal di sini diketahui ada suatu data berat badan dari 1000 siswa di suatu SMA. Diperoleh data bahwa 54 kg itu adalah rata-ratanya dan simpangan bakunya 8 kg. Dengan menganggap bahwa data tersebut adalah data berpopulasi yang berdistribusi normal, maka carilah banyak siswa yang mempunyai berat badan yang A lebih dari 70 kg, yang B berapa banyak siswa yang beratnya ada di antara 40 kg sampai 30 kg. Kita bahas untuk yang A dulu. Banyak siswa yang mempunyai berat badan 70 ya. Di kalimat A ada kalimat bahwa berat badannya lebih dari 70. Artinya kita mempunyai data lebih dari 70, X lebih dari 70 ya. Variabel acaknya masih berupa X ya, masih berupa X, berdistribusi normal dengan mu. Mu adalah rata-rata. Rata-rata diketahui adalah 54. Berarti di sini 54 kg, dan rho adalah simpangan baku. Simpangan bakunya 8 kg. Ya. Nah, karena di sini masih variabel berupa X, transformasikan terlebih dahulu si X ini 70 tadi ya menjadi Z. Maka diperoleh X kita ganti dengan 70 dikurangi mu nya 54, kemudian kita bagi dengan rho ada 8 ya. 70 dikurangi 54 hasilnya 16 ya. 16 dibagi 8 hasilnya adalah 2, sehingga yang semula X nya 70 berubah jadi Z ya. Z sama dengan 2. Ilustrasinya berarti kita buat kurvanya kurang lebih seperti ini ya. Z nya 2, ini Z lebih dari ya, Z lebih dari 2, Z lebih dari 2, sehingga kita arsir ke kanan ya. Selanjutnya, maka untuk mencari banyak siswa yang mempunyai berat badan lebih dari 70 ya, artinya kita mencari untuk Z lebih dari 2 ya. Jadi X lebih dari 70 kita ubah menjadi Z lebih dari 2. Z lebih dari 2 kita lihat arsirannya, berarti kita mencari nilai peluang ya atau luas daerah mulai dari 0 sampai hingga ya, atau Z lebih dari 0 seperti ini. Kemudian kita kurangi dengan peluang 0 sampai 2. Jadi kalian kurangi luas ke kanan seluruhnya dengan luas yang di sini sampai 2, sehingga yang didapat adalah arsiran yang hitam. Seperti itu ya kalau kita kurangi.
Sehingga untuk mencari peluang Z lebih dari 0, peluang Z lebih dari 0 itu ada di sebelah kanan kurva, artinya nilainya 0,5 setengah ya. Kemudian kurangi dengan nilai dari Z2 ya, kita lihat di tabel ya, Z2. Z2 kita peroleh, ini Z2 ya, berarti 0 ini hasilnya ya. Kita luruskan dengan 0 ya, ini 0. Sehingga hasilnya 0,4772. 0,4772. Tinggal kita kurangi, hasilnya adalah 0,0228. 0,0228. Diingat ya. Nah, kita peroleh bahwa peluang untuk X lebih dari 70 hasilnya adalah 0,0228. Nah, tadi diketahui di soal bahwa jumlah siswa adalah 1000 orang ya. Maka banyak siswa yang punya berat badan lebih dari 70, dia akan sama dengan frekuensi ya. Frekuensi itu banyak ya. Frekuensi harapan untuk X lebih dari 70. Mungkin kalian sudah belajar di peluang ya, materi peluang. Maka untuk mencari frekuensi harapan untuk X lebih dari 70, kalian tinggal kalikan ya si peluangnya, peluang X lebih dari 70 kalikan dengan banyaknya siswa ya, sehingga kita peroleh 1000 ini kita kali dengan 0,0228, sehingga hasilnya adalah ya, tinggal geser ya komanya sebanyak 3 kali, berarti hasilnya adalah 22,8 ya. Karena di sini ditanyakan adalah banyaknya, jadi tidak mungkin dalam bentuk desimal ya, sehingga kita harus bulatkan. Ini kisaran, berarti kita lihat angka di belakang komanya. Kalau lebih dari 50, kalian bisa naikkan 1 ke atas ya, berarti tambahkan jadi 23 ya, kurang lebih penulisannya seperti ini ya, mendekati gitu. Jadi banyak siswa yang punya berat badan lebih dari 70 kg adalah sekitar 23 orang gitu. Cukup jelas ya. Ya, masih di contoh 5 dengan soal yang sama, kita akan menyelesaikan bagian B-nya ya. Di bagian B ditanyakan berapa banyak siswa yang punya berat badan antara 40 sampai 50. Artinya si X-nya ada di antara 40 sampai 50. Penulisannya seperti ini. Ya. Variabel acak X-nya berdistribusi normal dengan mu-nya rata-rata tadi ya 54 kg, dan rho adalah simpangan baku yaitu 8 ya. Nah, karena di sini nilai X-nya ada 2 ya, antara 40 sampai 50, ini dikatakan X1 dan ini X2-nya ya. X1 40, X2-nya 50, sehingga ada 2 nilai X, kita transformasikan menjadi Z1 dan Z2 ya. Untuk Z1 berarti X1-nya 40 dikurangi mu-nya 54 dibagi rho-nya 8 ya. Sehingga hasilnya adalah negatif ya, negatif 14 dibagi 8. Hasilnya negatif 1,75. Untuk Z2, maaf ini harusnya X2 ya, X2 nya tadi berapa? 50 ya, 50 kurangi 54 dibagi 8. 50 dikurangi 54 juga masih negatif 4 ya, dibagi 8 hasilnya negatif setengah ya, 0,5. Oke, diingat ya, Z1 nya negatif 1,75, Z2 negatif setengah. Z1 negatif 1,75, Z2 negatif 0,5 setengah ya. Nanti kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Dia ada di kiri ya, di kurvanya di kiri, arsirannya negatif 75, negatif 1,75 sampai negatif 0,5. Sehingga luas daerah itu akan sama dengan peluang ya. Untuk X antara 40 sampai 50 kita ubah menjadi peluang antara Z ya, mulai dari negatif 1,75 sampai negatif 0,5. Arsiran ini akan sama sebetulnya dengan arsiran pada saat dia di kanan ya.
Jadi kalian boleh mengubahnya menjadi 0,5 sampai 1,75. Dia akan sama nilainya. Ya, positif gitu ya. Ini juga jadi positif di sebelah kanan kurva. Sehingga kita ubah penulisannya menjadi positif yang mulai dari 0,5 sampai 1,75. Sehingga untuk mencari peluang 0,5 sampai 1,75 artinya kalian mencari selisih ya, selisih mulai dari 0 sampai 1,75 ya ini, kemudian dikurangi dengan 0 sampai 0,5 ya, ketika dikurangi dia akan sama dengan arsiran. Nah, untuk nilai peluang mulai dari 0 sampai 1,75 untuk Z, kalian bisa cari di tabel. Kita cari ya untuk Z 1,75. 1,75. Oke, kita tarik 5. 5 ada di 5 ya, 5 di sini ya. Ya, lurus dengan 5. Ini ya. 0,4599, 0,4599, 0,4599 ya. Sekarang cari untuk peluang untuk nilai Z 0,5. Kita cari 0,5. 0,5 dipasangkan dengan 0 ini ya. Berarti hasilnya 0,1915. 0,1915. Tinggal dikurangi ya. Dikurangi hasilnya 0,2684. Maka peluang untuk X antara 40 sampai 50 adalah 0,2684. Nah, karena jumlah siswa tadi ada 1000 orang, maka banyak siswa yang punya berat badan antara 40 sampai 50 akan sama dengan frekuensi harapan ya, hampir sama seperti bagian A tadi ya, frekuensi harapan. Frekuensi harapan mencarinya kalian tinggal kali peluang tadi ya dengan jumlah siswanya 1000 ya. Kita kali dengan peluang. Peluangnya tadi adalah 0,2684. Tinggal kita kali 1000, berarti kalian tinggal geser komanya sebanyak 3 kali, berarti hasilnya 268,4. 268,4. Nah, kita bulatkan ya. Kita lihat angka di belakang komanya 4 ya, kurang dari 50. Berarti kalian tidak usah menjumlahkan menjadi 1, berarti cukup 268. Jadi buang saja si 4-nya ya. Sehingga banyak siswa yang mempunyai berat badan antara 40 sampai 50 kilo adalah 268 orang siswa. Oke, sekarang kita ke contoh selanjutnya. Pada suatu tes tertulis untuk seleksi kerja, panitia menginginkan hanya 10% peserta yang diloloskan untuk mengikuti tes wawancara. Dari data hasil tes diperoleh, rata-rata nilai yang diperoleh peserta adalah 78 dengan simpangan baku 6. Berapa nilai terendah yang lolos seleksi jika distribusinya dianggap normal? Nilai terendah ya. Oke. Variabel acak X berdistribusi normal ya, dengan mu adalah rata-ratanya. Kita lihat tadi berapa rata-ratanya, 78 ya. Simpangan baku itu berarti rho-nya 6. Oke, tadi ada kalimat berapa nilai terendah gitu ya, ada kalimat nilai terendah yang lolos seleksi. Nilai terendah yang lolos seleksi artinya dia batas paling bawah, sehingga yang ditanyakan adalah berapa sih nilai X terendah. Berarti X lebih dari nilai X-nya itu ya. Jadi bedakan penulisan X besar dan X kecil. X kecil ini maksudnya angkanya, karena kita belum tahu si X ini berapa gitu ya. Nilai terendahnya berapa, kita tuliskan dalam X kecil. Itu menandakan nilai dari X besar gitu ya. Kita menginginkan hanya 10%. Ini batasnya ya dari soal. Jadi panitia hanya menginginkan 10% untuk lolos. 10% berarti 0,1 ya. 10 dibagi 100. Nah, dari sini berarti kita gambar kurvanya seperti ini ya, ada Z, ada nilai Z yang kita tidak tahu. Tapi kita tahu bahwa daerah
daerah yang kita mau hanya 10% ini ya, di atas ini yang lolos, ini yang lolos gitu. Nah dari sini kita akan mencari nilai X ini berapa sih gitu ya. Nah karena di tabel kita ada nilai Z ya, bukan nilai X, sehingga kita ubah dulu jadi Z ya, berarti Z besar dengan Z kecil, kalian tinggal ubah saja. Tadi hasilnya 0,1 ya, 0,1. Maka nilai Z lebih dari Z artinya apa? Nilai Z lebih dari Z berarti kan ada di sini, di arsiran ini maksudnya gitu ya, 10% ini ya. Ini berarti arsirannya adalah selisih arsiran sebelah kanan kurva, berarti Z lebih dari 0 gitu ya, dengan peluang mulai dari 0 sampai Z kecil, itu selisihnya kan ya. Jadi mulai dari 0 Z sampai Z kecil gitu, hasilnya 0,1. Nah kita tahu bahwa peluang Z lebih dari 0 itu adalah luas di sebelah kanan kurva. Sebelah kanan kurva adalah 0,5 ya, 0,5. Ini tinggal kalian tuliskan saja seperti ini. Maka peluang Z mulai dari 0 sampai Z kecil ya, kalian tinggal pindah luaskan gitu ya, 0,5 kalian kurangi dengan 0,1, jadi si peluang ini pindah ke kanan jadi positif ya. Jadi hasilnya adalah 0,5 dikurangi 0,1, sehingga peluang 0 Z nya sampai Z kecil itu adalah 0,4. Nah sekarang karena tugas kita adalah mencari nilai Z ini ya, biasanya kan kita mencari nilainya tuh ya, nilai 0,4 ini berapa sih gitu ya, Z nya sudah ada biasanya, terus kita cari di tabel. Nah sekarang dibalik, hasilnya ada 0,4, kita mencari nilai Z nya, jadi kita cari di tabel Z ya, hasil yang 0,4 kita cari sama-sama. Cari di antara sekian ini ya, angka-angka ini mana yang 0,4. Kalau tidak ada, mana yang mendekati gitu ya, kita cari. Kalau misal kita ambil yang ini ya, 0,4015, dia ada lebihnya ya, ada ujungnya. Tapi kalau ini nah 0,3997 itu kalau kita bulatkan, ini kan 39 sekian gitu ya, lebih dari 50. Ini kalian boleh bulatkan menjadi 0,4, sehingga nilai yang kita peroleh, kalian tinggal tarik ini nilainya berapa sih. Ini hasilnya 1,2 ya, luruskan lagi dengan ininya 0,08, berarti ini hasilnya 1,28 ya. Jadi si Z ini 1,28 gitu dari sini ya. Ini sama ini 1,28. Nah ternyata kita peroleh bahwa peluang untuk Z0 sampai 1,28 itu 0,3997 tadi ya. Itu artinya kita bisa bulatkan menjadi 0,4 yang kita inginkan. Jadi batas minimal untuk Z adalah 1,28. Nah kita ilustrasikan kepada seperti ini. Tadi Z nya ya, Z nya berapa sih, udah ketemu nih 1,28. Nah gitu ya Z ya. Selanjutnya, karena kita ingin mencari nilai X ya, bukan nilai Z, kita transform lagi. Berapa sih X nya? Kita gunakan rumus bahwa Z adalah X kurangi mu dikurangi rho ya. Z nya kita tahu 1,28 tadi ya, kita peroleh X dikurangi mu. Mu adalah rata-rata, tadi di soal sebutkan bahwa rata-ratanya adalah 78 ya, 78, sedangkan rho nya simpangan bakunya adalah 6 ya. Langkah selanjutnya kalian tinggal kalikan ke sini lah gitu ya, kalikan, hasilnya adalah 1,28 kali 6 ya, 7,68 ya, 7,68 kalikan di sini X kurangi 78, maka X sama dengan, kalian tinggal pindahkan ruas ya, berarti 7,68 tambah
7,68 tambah dengan 78. Berarti hasilnya 85 ya. 85,68 ya. Nah, sekarang kita bulatkan. Kita lihat ujung setelah koma ini 68, di atas 50 ya. Jadi kita bulatkan menjadi 86. Jadi nilai terendah yang lolos untuk seleksi adalah ya 86. Seperti ini. Selanjutnya akan ada tagihan tugas ketiga. Tugas ketiga kalian bisa lihat di buku ya, di buku halaman 144, masih uji pemahaman 3 untuk nomor 1 ya. Nomor 1 ini sebetulnya sudah pernah kita bahas di materi 1 ya. Di materi 1 sudah dibahas. Ini masih awal ya, awal tentang pengertian distribusi normal ya. Silahkan dibuka lagi materi 1-nya. Nah, untuk soal nomor 5, 6, dan 7, 8 ini baru sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di video kali ini. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jika kurang jelas, kalian bisa ulangi lagi video yang tadi sudah dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.